Itu tentu yang pertama fasilitas. Fasilitas. Fasilitas ini bisa terdiri dari tiket pesawat, terus hotel dan catering, terus juga yang ketiga itu usia dan kondisi kesehatan jamaah. Itu juga mempengaruhi, sangat penting malah. Jadi dari harga ya, harga yang saya sampaikan tadi acuan itu ya 29 juta sampai 36 juta itu sudah ideal. Standar ya? Standar. Ketika ada harga jauh di bawah itu, apakah bisa, apakah mungkin? Mungkin gitu ya. Tapi rawan ketidaknyamanan. Saya nggak akan bilang pasti tertipu ya, tapi rawan ketidaknyamanan. Jangan ragu untuk menjalankan ibadah umroh selagi ada kesempatan. Jadi tidak perlu memikirkan harus matang secara religius. Saya ini sholatnya masih bolong-bolong, tidak perlu. Yang penting kalau ada kesempatan, gimana pun caranya, berangkat saja. Nanti kita mantapkan, kita matangkan di sana. Sholatnya yang masih bolong-bolong, mudah-mudahan ketika pulang umroh malah full, nggak ada bolongnya. Malah rutin ya. Itu. Iya. 5 kali sehari. Amin. Terima kasih. Kita punya produk yang namanya Tabur Anugrah. Jadi tabungan umroh anugerah. Nah, di situ kita akan bekerja sama dengan BSI ya. Jadi nanti jamaah atau kaum mending-mending tadi yang Mas Benny bilang itu nggak perlu mikir panjang dulu, asalkan kita bisa buka rekening tabungan aja dulu. Nah, tapi di situ bedanya dengan rekening tabungan yang lain, memang ketika dana yang masuk itu hanya bisa dikeluarkan untuk pelunasan umroh. Kita bantu mengamankan gitu loh, Mas. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di program Malang Live. Dan siang ini saya bersama Mas atau Bapak Mas Iwan atau Bapak Iwan enaknya? Boleh, Mas boleh. Mas biar Iwan Rashid Anugrah ya? Ya, betul. Marketing, manajer marketing Anugrah. Anugrah ini adalah jasa umroh dan haji sebetulnya juga Mas ya? Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja soal pengalaman berangkat umroh, kemudian mungkin ada hal-hal yang lain yang terjadi di sana, cerita-cerita yang unik kita akan mengulik lebih dalam dengan Mas Iwan. Dan sebelum lebih lanjut, mungkin Mas Iwan bisa memperkenalkan diri dulu, siapa, dari mana, mungkin statusnya atau yang lainnya. Monggo, disapa Tribuners kalau menyapa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, suatu kebahagiaan tersendiri saya Iwan Rashid bisa hadir di sini ya di acara Malang Live bersama Mas Benny. Oke. Ya. Jadi sangat-sangat saya syukuri dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai suatu awal yang baik gitu. Amin. Dan bisa terutama lagi memberikan banyak manfaat bagi calon-calon jamaah haji. Oke, kita mengedukasi ya. Oke, Mas. Saya sebenarnya ingin mendengar banyak dulu sih cerita tentang anugerah itu apa, kemudian ngapain sih, jasa apa sih anugerah itu Mas? Ya. Oke. Jadi anugerah haji travel ini Mas Benny, jadi kita adalah suatu biro jasa perjalanan ibadah haji dan umroh. Nah, di situ tugas utama kita adalah melayani dan membimbing calon-calon jamaah haji dan umroh. Dan latar belakang anugerah ini berdiri ya memang karena pengalaman kita sebelumnya dulu. Ketika kita menjalankan ibadah umroh sebagai jamaah, kita itu pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Nah, atas dasar itu, maka kita ingin jangan sampai ketika kita nanti punya jamaah, jangan sampai mengalami kejadian itu serupa. Kejadiannya apa, Mas? Nah,
Boleh ya, ini Cerita diceritain aja, ya, boleh ya? cerita. Curhat ya nanti ya. Iya, Oke, cerita aja supaya menjadi bahan edukasi juga bagi oke, ya Tribuners. betul. Heeh. Jadi kalau secara teknis sih mungkin Mm-mm. saya hanya bicara apa yang saya tahu dari sudut pandang jamaah waktu itu Mm-mm. ya. Jadi antara mulai dari tiket pesawat, terus sama hotel itu tidak sesuai dengan akad di awal, dengan paket Oh, yang saya beli. Itu oke. artinya. Jadi mulai misalkan tiket itu harusnya direct ya dari Juanda misalnya ya, dari Juanda ke Jeddah itu kita tanpa pemberitahuan itu dapat yang transit transit di Kuala Lumpur. Transit dulu di Transit dulu Malaysia. di Malaysia gitu. Bahasanya Oh, adalah city tour tambahan bonus. Meskipun itu akhirnya setelah kita tahu ya memang sebenarnya harganya alasan aja. malah downgrade ya, lebih murah Oh, dari yang paket yang kita bayarkan. Hotel gitu. juga seperti itu. Jadi ada penurunan standar hotel dari apa yang dijanjikan tidak sesuai. Oke, itu Kurang lebih seperti pengalamannya itu. Iya. Mas Iwan tahun berapa itu, Mas? Itu 2023 Agustus. 2023 Iya, 2023 Agustus. Agustus. Baru-baru ini. Waktu itu sama siapa berangkat? Ya banyak, saya bawa sekitar 85 jamaah. 85 Sebentar, jamaah. kok sampean bilang saya bawa? Berarti waktu itu Mas Iwan posisinya apa? Nah, jadi sebelum kita mendirikan Anugerah, Mm-mm. kita itu sebagai cabang Cabang dari dari. travel yang sudah besar. Oh, oke. Cabang dari suatu travel yang sudah besar. Jadi kita merekomendasikan kan jamaah-jamaah kita untuk menggunakan travel tersebut. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kita satu rombongan ada 2 bis sekitar 85 jamaah. Oke. Berarti kan sebetulnya Mas Iwan berada di dalam travel itu, bagian dari travel, bukan bagian dari jamaah. Kalau dari gini, di travel sebelumnya itu sebenarnya tidak ada SK pengangkatan resmi gitu. Jadi sebenarnya kita lebih ke kayak agen gitu, Oke. jual putus. Jadi nggak Oh, ada iya, iya. semacam Lepas keterikatan ya. kontrak. Iya, Mm-mm. sebenarnya kan kalau murni kita ngomongin sebagai kepala cabang gitu kan, Mm-mm. harusnya kan ada benefit Ada gaji MOU. sebagai karyawan atau segala macam. Nah itu enggak, sebenarnya kita jualnya itu jual lepas. Mm-mm. Jadi jual Berarti lepas. Mas Iwan waktu itu juga merasa tertipu ya. Nah, betul. Karena yang kita beli itu jadi gini, kita kan Posisinya di belinya tengah juga sampean betul, antara betul. jamaah Antara jamaah taunya kebanyakan tahunnya kan daftar umrohnya kan ke kesampean. kita, Iya. ya. Nah, kita sebagai perwakilan, ya, mungkin lebih pantas sebagai perwakilan di Malang, gitu kan. Tapi waktu itu jamaah juga protes kan jenengan. Oh iya, protes. Jelas itu. Cuma ya memang untungnya kan sosmed itu juga banyak membantu Iya, karena iya. maksudnya gini, jamaah pun juga paham akhirnya kalau travel ini sebenarnya yang bermasalah adalah travelnya, dan kejadian ini tidak hanya terjadi di Kota Malang, hampir di seluruh kota Jawa Timur. Oke. Jadi setelah peristiwa itu, Nah, Mas Iwan mendirikan Anugerah gitu. betul, kita memutuskan untuk mendirikan Anugerah ya. Jadi sebenarnya untuk founder Anugerah sendiri ada 3 orang. Saya ada sebenarnya yang berhalangan hadir, Mas Imam sama Mbak Ida. Itu kita bertiga itu sepakat. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari modal nol, bukan nol lagi, mungkin malah modal minus ya. Tapi asalkan itu kita bisa benar-benar menghandle jamaah secara mandiri gitu, tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Jadi tahun berapa Anugerah secara resmi gitu? September 2023. September 2023. Persis setelah kita pulang Dari bermasalah. umroh bermasalah. Tapi gimana caranya mendirikan usaha dalam bentuk jasa dengan modal minus? Untungnya modalnya adalah kepercayaan dari jamaah. Jadi gini Mas. Oh ya, iya, betul. iya. Jadi kita banyak terbantu oleh beberapa, kita punya pembimbing ya. Boleh saya sebutkan di sini juga mungkin ya. Iya. Jadi beberapa kiai pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Malang. Menarik. Nah, beliau itu yang ibaratnya apa ya? Memberikan jaminan atas kita. Jadi kita bisa bayar mundur. Jadi kita cari jamaah, tapi kita sudah bisa block seat, bisa mendapatkan tiket umroh tanpa modal. Nanti ketika jamaahnya apa itu bayar,
Bukan. Kalau perang enggak boleh, enggak ada yang mau Om Beni. Ya, jadi kita intinya sangat terbantu oleh kepercayaan dari beberapa pimpinan pondok. Jadi beliau itu yang istilahnya membackup kita ketika berhadapan dengan kita untuk beli tiket, beli tiket pesawat itu, tiket hotel itu kita sangat terbantu. Jadi bayarnya Maksudnya itu ditalangi dulu gitu tuh? bukan. Jadi umumnya kalau kita mau beli paket itu kan bayar. Kita pesan berapa pack nih? Iya. Berapa pack? Misal 35 gitu kan. Nah, laku enggak laku berarti kan itu harus Berangkat. lunas dulu, harus lunas dulu. Nah, kita itu boleh cuma pesan tok, hanya bermodalkan kepercayaan gitu loh. Misalkan gini, contohnya kemarin keberangkatan saya yang bulan Oktober ya. Berapa banyak itu, Nah, Mas? bulan Oktober kita pesan 36 pack. Itu di bayangan kita ini kita memang sudah ada jamaah sekitar 36-an orang yang mau berangkat, tapi belum bayar nih, dan kita sedangkan kita juga enggak punya modal gitu. Nah, akhirnya matur ya, kalau bahasa santri itu matur ke Pak Yai. nggih. Oke, ya sudah. Jadi beliau yang bilang kan ke si Jamaah. pemilik tiket ini. Oh, pemilik tiket. Nah, itu jadi oke, ini dia beli 36. Nanti bayarnya ya maksimal deadline-nya itu 2 minggu menjelang keberangkatan. Nah, kita sangat terbantu di situ. Makanya bisa kalau bilang modal nol gitu, tapi modal kepercayaan gitu. Iya, modalnya trust ini ya. Modalnya trust itu yang lebih mahal, yang harus kami jaga dengan sebaik-baiknya. Saya kira juga Mas Iwan bisa melihat pangsanya ya, orang-orang ini targetnya, sehingga bisa menggerakkan usaha gitu. Karena kan jamaah gitu kan, kalau mau berangkat kan memang butuh jasa travel, dan Anda bisa menjangkau market itu sehingga nggak perlu modal. Oh iya, betul. Nah, jadi memang untuk anugerahnya sendiri kan baru, Mas Beni ya, baru. Tapi kan sebelumnya kan saya juga sudah lama di bisnis ini. Sebelumnya kan saya juga di perbankan syariah, terus juga sebagai agen atau mitra travel itu. Jadi ya memang alhamdulillahnya setiap kita dengan jamaah itu masih selalu kontak. Jadi jamaah yang sudah berangkat dengan kita yang terdahulu itu kita jadikan sebagai istilahnya source sumber kita untuk ya dia menularkan ke mungkin kerabatnya atau mungkin ke saudara-saudaranya gitu. Jadi ya memang alhamdulillah meskipun anugerah masih baru, tapi basic jamaahnya itu sudah ada. Iya, sudah punya sudah ada langganan lah ya mungkin. Oke. Dari cerita yang tidak mengenakan itu, pada akhirnya anugerah ingin mengajak calon jamaah punya pengalaman yang lebih enak ya, lebih nyaman, umroh juga lebih aman kayak gitu. Sebetulnya faktor apa saja sih Mas yang mempengaruhi kenyamanan jamaah umroh itu, Mas? Oke ya, faktor mempengaruhi kenyamanan jamaah. Yang pertama itu yang jelas fasilitas ya. Fasilitas itu tentu tiket pesawat, terus hotel dan catering, dan juga kalau dari internal jamaah sendiri adalah kondisi kesehatan beliau sama usia, kondisi kesehatan, dan yang paling penting juga tour leader dan mutawif. Jadi untuk pembimbing umroh itu ada 2, tour leader dan mutawif. Nih, kalau boleh saya jelaskan satu persatu ya, mungkin untuk tiket pesawat itu biasanya kan kita mau yang direct langsung ya, kalau dari Indonesia mungkin Jawa Timur ini dari Juanda itu ke Jeddah, atau yang transit gitu. Transitnya itu biasanya di mana? Transit yang sering dipakai itu adalah Kuala Lumpur. Biasanya kita menginap 1 hari di situ, diisi dengan city tour. Nah, itu mungkin pengaruh juga ke segmen jamaahnya. Mungkin kalau di usia muda, kalau memang menyenangkan mau nyantai gitu ya, mau sekalian lihat menara Petronas ya, itu di Kuala Lumpur itu boleh. Itu memang diajak ke situ. Itu sudah. Tapi waktu yang dari pengalaman Mas Iwan di awal itu juga seperti itu ya? Yang kurang menyenangkan itu. Iya, menginap dulu berarti waktu itu. Menginap dulu. Oke. Menginap dulu, tapi dengan ketidakpastian ini. Dengan kalau jamaah mungkin
tenang karena kan waktu itu kita nggak share ke jamaah. Tapi Hah. kalau di kita yang di-share dari travel pusat ya agak ketar-ketir deg-degan juga. Tapi jadi ada dua ya, apa direct bisa Direct transit. bisa transit. Ah, Transit oke. itu biasanya kalau mungkin kita penyampaiannya ke jamaah adalah plus city tour di negara tujuan. Oke. Pertanyaannya tadi bagaimana sih membuat yang mempengaruhi kenyamanan jamaah umroh itu Mas apa saja? Oke. Ya, jadi yang mempengaruhi kenyamanan jemaah umroh itu tentu yang pertama fasilitas. Fasilitas. Fasilitas ini bisa terdiri dari tiket pesawat, Tiket pesawat. terus hotel dan catering, terus juga yang ketiga itu usia dan kondisi kesehatan jamaah. Itu juga mempengaruhi. Sangat penting malah. Travel juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gitu juga enggak? Betul. Nah, itu kita ada pemeriksaan kesehatan gratis sebelum berangkat. Biasanya itu ketika kita sisipin di acara manasik ya, manasik bimbingan umroh. Jadi sebelum berangkat umroh kita kan ada acara manasik, di situ kita ada cek kesehatan gratis. Oke. Kemudian apa sih enaknya kalau direct sama transit dulu gitu? Kalau transit kayaknya lebih suka banyak anak-anak muda ya. Nah, itu tergantung segmen jamaahnya juga sih. Kalau untuk jamaah mungkin yang usia sepuh, saya lebih prefer menyarankan untuk yang direct aja. Karena di sana sendiri umroh ini kan ibadah fisik. Itu sudah memerlukan fisik yang kuat, yang prima gitu. Apalagi kalau nanti harus kita pakai pesawat transit, nah itu kayaknya kasihan. Tapi kalau untuk yang usia muda, biasanya justru malah seneng gitu ya. Karena kan kita bisa mampir di Malaysia, di Kuala Lumpur 1 hari bisa dipakai untuk city tour jalan-jalan, dan itu juga sebenarnya disediakan fasilitasnya oleh travel juga gitu. Kalau untuk direct gitu. Cuma artinya kan gini, misal kita ambil sama-sama 16 hari itu. Jadi kalau kita pakai yang transit ya kepotong dari situ. Kepotong di kita memotong Malaysia ya. memotong waktu di Madinah atau di Mekahnya. Oh iya. Itu 16 harinya tetap terhitung. Selain di Malaysia ada tempat transit lainnya? Ada sebenarnya, tapi jarang dipakai. Pengalaman pribadi saya sendiri waktu itu 2017 tuh pernah pakai Sri Lanka. Mampir ke Sri Lanka. Mampir ke Kolombo. Nyari apa di Kolombo? Mampir ke itu nyari tiket murah. 2017 itu kayaknya lagi rame-ramenya kondisi politik juga di sana ya waktu itu. Saya kurang tahu kalau kondisi politik kan, yang jelas ya memang waktu itu paket umroh yang sangat-sangat murah, sangat-sangat ekonomis. Jadi kita pakai Sri Lankan Air, itu mampirnya di Kolombo yang kebetulan mayoritas kan Hindu gitu. Oh, bukan Muslim ya? Bukan. Jadi Sri Lanka itu mayoritas Hindu. Ya kalau buat pengalaman sih fine-fine aja, tapi mungkin next kalau mau pakai lagi harus berpikir 2 kali kalau ke Kolombo gitu. Oke, baik. Nah, tadi bicara soal kenyamanan keberangkatan, bisa langsung, bisa transit, kayak gitu. Kalau dari Anugerah sendiri soal makan dan tempat kayak gitu, apa yang disajikan kepada jamaah? Oke. Sama, itu juga ada 2 macam. Jadi ketika kita book hotel, di situ ada pilihannya. Menu untuk makannya itu on board atau di luar, pakai catering gitu. Nah, ini kita sebenarnya waktu manasik itu juga sering sharing sama jamaah. Mas Benny. Karena gini, kalau on board itu biasanya kan ya cateringnya itu dari pihak Arab Saudi ya. Nah, jadi kadang-kadang kurang sesuai sama lidahnya orang Indonesia. Gitu, hambar katanya gitu. Padahal dari segi biaya sebenarnya malah lebih mahal. Tapi beneran nggak sih ada daging unta gitu? Saya kok enggak pernah ya. Kalau susu unta iya. Susu Nanti unta kita bahas mungkin ketika membahas kota Taif itu ada susu unta seger. Kalau daging saya belum pernah makan dan memang belum pernah ada keinginan gitu. Iya, soalnya apa? Ya. Kalau kembali ke catering tadi Mas Benny, kalau on board itu sebenarnya kan dari sisi harga lebih mahal. Cuma ya jamaah belum tentu cocok. Jadi kita juga ada di sana, jadi kita cuma book
roomnya aja, kamarnya aja. Nanti untuk cateringnya, untuk makannya itu kita pakai catering orang Indo yang ada di banyak sana. Iya, Oh, betul. cita rasa tetap Indonesia. Cita rasa tetap Indonesia, tetap ketemu sambal teri. Tapi makannya sekarang di Saudi. Makanya di Saudi iya, beda lokasi. Kira-kira makan pecel di Saudi gitu ya? Pecel jarang. Pecel jarang Pecel apa? jarang. Gado-gado masih. Gado-gado. Nasi Yang goreng populer masih. apa, Mas? Nasi Yang campur. populer masakan Indonesia nih. Heeh. Tetap nasi goreng. Nasi Goreng sama goreng. gado-gado ada pernah. Gitu. Tahu isi ada. Oke, ada lomboknya. ada. Mas Iwan, tapi berapa sih idealnya usia bisa berangkat gitu? Minimal sama maksimalnya gitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi usia ideal, ini artinya usia ideal untuk umroh mandiri ya. Itu dari usia 18 sampai 55. Ya. Nah, tapi artinya apakah nggak boleh di bawah 18 atau di atas 55? Boleh, nggak ada masalah. Tapi lebih baik disarankan bawa pendamping. Jadi semisal usia di bawah 18 mungkin sama kakak atau sama orang tua. Tapi kalau di usia di atas 55 mungkin bawa putra putrinya gitu, atau suami istri gitu. Usia itu juga mempengaruhi nggak sih, Mas? Misalnya faktor pemikiran, faktor mental. Soalnya kan ibadah umroh itu kan bukan sekadar datang ke masjid, sholat terus pulang, nggak kayak gitu kan. Ada banyak kegiatan, ada banyak rute yang itu mempengaruhi nggak kayak gitu, Mas? Ya, mempengaruhi juga. Jadi gini, ini mungkin salah satu penyebab kok ada statement umroh itu masih muda kok berangkat umroh, gitu kan ya. Karena mungkin untuk generasi muda ini merasa belum matang secara religius gitu ya. Mungkin. Nah, itu. Jadi memang ada pemikirannya juga yang perbedaan pemikiran usia mempengaruhi juga. Nah, mungkin jika kendalanya saya masih muda, mungkin masih ada hal-hal lain yang ingin saya kejar, karir atau mungkin jodoh gitu ya. Ya meskipun sebenarnya itu tidak sepenuhnya tepat gitu ya. Siapa tahu justru ketika kita belum matang secara religius, kita masih muda, masih labil ya, kita berangkat umroh justru malah mematangkan. Mudah-mudahan bisa jadi seperti itu. Oke, dan pengalaman sejauh ini gimana? Yang berangkat itu lebih khusyuk yang muda apa yang sepuh? Lebih khusyuk yang banyak dosanya. Enggak, kalau itu kan mungkin pengalaman pribadi masing-masing jamaah ya, Mas Benny gitu. Ya kalau saya pribadi sih saya merasakan sih memang ya ada lebih tenang, yang jelas lebih tenang. Dan perbedaan mencoloknya kalau kita ke Mekah Madinah itu gini, sekali datang sama kedatangan kedua kali atau ketiga kali itu tidak mengurangi nikmatnya gitu. Mungkin kalau dibandingkan kita semisal wisata ke Bali atau Jogja gitu ya, biasanya kan kalau untuk yang sudah kedua ketiga itu kan biasanya kan berkurang, itu aja. Pernah gitu ya. Nah, gitu aja. Di Mekah Madinah sebenarnya kan juga itu aja, masjidnya itu Tapi aja. tetap menagihkan. Tapi itu ya yang saya rasakan itu tidak berkurang, sama kayak pengalaman ketika 2017 saya pertama kali ke sana. Itu Mas. Wih, jadi pingin saya. Lah ya harus dong. Ngomong-ngomong soal pendamping, ada berapa banyak pendamping atau berapa jenis pendamping, Mas? Oke, idealnya pendamping itu minimal ya. Minimal itu harus ada 2. Jadi tour leader. Tour leader itu biasanya yang tugas saya kerjakan juga selaku manajer dari Anugerah. Saya juga tour leader. Jadi kita mendampingi mulai dari Indonesia sampai kepulangan ke Indonesia gitu. Nah, ditambah lagi setelah sampai di sana itu ada yang namanya mutawif. Jadi mutawif ini yang lebih ke sisi religinya. Jadi untuk memastikan rukun-rukun umrohnya terjalani dengan sempurna, itu mutawif. Beliau ini orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Gitu. Panduan keagamaan dari mereka ya. Mutawif ya istilahnya. Oke. Dan kemana aja sih Mas? Tur favorit ketika sudah ada di tanah suci itu biasanya? Tour favorit itu banyak, tapi yang sekarang setelah masa Covid ini baru dibuka dan itu sangat menarik, itu adalah ke Kota Thaif. Kota Thaif. Mengapa di sana menarik? Nah, ya, jadi kalau kita cerita dari kondisi sekarang itu di sana itu dibangun wahana kereta gantung.
Wahana kereta wahana gantung. kereta gantung. Jadi kita naik kereta gantung itu di ketinggian sekitar 300 sampai 400 meter ya. Jadi kita bisa lihat pemandangan kota Taif dari atas. Kota yang diapit oleh dua pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Nah, itu dari atas kereta gantung. Nah, terus sampai setelah naik kereta gantung kita bisa makan bareng-bareng nasi mandi. Nasi mandi itu yang khas Timur Tengah nih. Enak itu ya, yang panjang-panjang itu kan berasnya. Nasinya lonjong gitu ya, nanti makan berempat gitu. Itu satu loyang itu berempat gitu. Saran saya pilih jamaah yang makannya sedikit ya. Jadi nah itu dari sisi kondisi sekarang menariknya seperti itu. Nah, dari sisi riwayat sejarah kita juga ke Taif itu tidak hanya ambil wisatanya, tapi memang ada suatu ceritanya yang sangat menarik gitu. Jadi ini boleh saya cerita sedikit Monggo. Jadi di kota Taif ini sebenarnya adalah ketika itu sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, beliau sebenarnya ingin mencoba hijrah ke kota Taif. Karena pertimbangannya orang-orang yang tinggal di Taif ini juga bermusuhan dengan suku Quraisy yang tinggal di Mekah gitu. Jadi pertimbangannya Rasul mungkin saya datang ke musuhnya musuh, semoga bisa diterima dengan baik gitu ya. Setelah sampai ke kota Taif justru malah mendapatkan perlakuan yang lebih kejam daripada ketika beliau di Mekah gitu. Daripada beliau di Mekah, jadi malah dilempari batu segala macam gitu. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan kembali. Nah, di tempat peristirahatan itu ini yang menariknya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi menitipkan pesan dari Allah. Kalau kamu berkenan wahai Muhammad gitu ya, saya bisa mengutus malaikat yang menguasai dua pegunungan yang mengapit kota Taif ini, pegunungan Asir dan Al-Hada, untuk meremukkan segala sesuatu yang ada di antaranya. Jadi seluruh kota Taif binasa kalau kamu mau gitu. Kalau jawaban kita ya setelah kita dilempari mungkin gas gitu mungkin ya. Tapi beliau beda karena memang manusia mulia ya. Justru beliau mendoakan semoga kota Taif ini diberikan kesuburan, dan semoga salah satu dari antara mereka, salah satu saja itu ada yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Akhirnya kejadian beneran. Jadi kota Taif ini sampai sekarang satu-satunya kota di Arab Saudi yang kita bisa melihat pemandangan hijau itu yang alami. Jadi di sana tanahnya subur. Berarti satu-satunya sampai sekarang. Oke, itu semacam peninggalan sejarah yang bisa kita lihat di zaman sekarang ya. Sampai sekarang itu jadi masih ada tumbuh-tumbuhan hijau. Itu bisa kita lihat di kota Taif. Asal sejarahnya seperti kurang lebihnya yang saya ceritakan tadi. Kalau pakai anugerah travel pasti ke sana, Mas. Pasti ke sana. 2 kali keberangkatan ini kita selalu ke sana. Tapi tergantung lagi. Itu kita kembalikan ketika manasik. Jadi waktu bimbingan umroh itu dalam satu grup akan berangkat itu kita ambil kesepakatan dulu. Karena memang capek itu 1 hari penuh. Jaraknya 80 kilo dari Mekah. Jadi menghabiskan satu hari penuh. Iya, agak jauh itu. Saya kira dekat-dekat saja. 80 gitu. Oke. Baik, Mas, barangkali juga bisa berbagi tips bagi kaum mendang-mending nih. Gimana sih supaya saya bisa saving rupiah untuk umroh at least lah. Nanti kalau ada lebih ya bisa haji gitu. Ya amin. Ya, ini pertanyaannya Mas Benny ini sama persis dengan produk yang akan kami luncurkan. Jadi insya Allah akan launching setelah Idul Fitri ini. Kita punya produk yang namanya Tabur Anugrah. Jadi tabungan umroh anugerah. Nah, di situ kita akan bekerja sama dengan BSI ya. Jadi nanti jamaah atau kaum mending-mending tadi yang Mas Benny bilang itu nggak perlu mikir panjang dulu, asalkan kita bisa buka rekening tabungan aja dulu. Nah, tapi di situ bedanya dengan rekening tabungan yang lain, memang ketika dana yang masuk itu hanya bisa dikeluarkan untuk pelunasan umroh.
Kita bantu mengamankan gitu loh Mas Bani ya. Oke. Jadi Termasuk haji nanti. termasuk haji boleh ya. Jadi kalau haji kan memang nanti harus dapat haji kan juga macam-macam. Mungkin di Ya. lain kesempatan kita bahas itu. Oke. Oke, nah jadi itu. Jadi perbedaan mendasarnya tabungan itu memang tidak boleh sembarangan Nggak boleh diambil. di Iya. otak-otak ya. Nanti kalau Iya. sudah masuk ke situ ya udah. Betul, nanti ada HP keluaran terbaru tergoda dengan tindakan itu. Jadi itu kita insya Allah setelah Idul Fitri akan launching tabur anugerah. Iya, ya. Mudah-mudahan bisa menjembatani keinginan jamaah yang Mendang-mending. mendang-mending gitu tadi. Berapa sih Mas kebutuhan yang diperlukan untuk berangkat umroh itu? Ya satu paket itu kalau paket ekonomis itu masih bisa di bawah 30 juta. Oke. 29 juta ada. Jadi kan tergantung hari sama hotelnya. Kita mau pakai hotel bintang 3, bintang 4 atau bintang 5. Harinya ada 16 hari. Harinya ada 16, ada 12 sama 9. Oke. Tapi paling minimal itu berapa? Estimasi terendah ya 29. Nah, sedangkan untuk yang 16 hari itu 36 juta. 29 juta sampai 36 juta itu ideal. Oke, baik. Nah, barangkali juga bisa nggak berbagi tips supaya terhindar dari penipuan, dari dipermainkan. Kadang kan juga, ini harganya murah di bawah 20. Betul. Itu bisa nggak diindikasikan sebagai bibit-bibit penipuan? Betul. Jadi Gimana? dari harga ya, yang saya sampaikan tadi acuan itu ya 29 juta sampai 36 juta itu sudah ideal. Standar ya? Ya, standar. Ketika ada harga jauh di bawah itu, apakah bisa, apakah mungkin? Mungkin gitu ya. Tapi rawan saya nggak akan bilang pasti tertipu ya, tapi rawan ketidaknyamanan. Artinya gini, ada memang travel yang menjual paket murah, tapi tiketnya itu beli tiket rontokan untuk pesawatnya itu. Jadi kita beli tiket on spot di tempat. Jadi kita berangkat belum pegang tiket. Jadi beli tiket di last minute. Kalau ada Bisa jadi tiketnya, salah satunya. kalau ada tiketnya berangkat. Kalau ada tiketnya berangkat. Kalau nggak ada, penundaan. aduh. Jadi indikasinya memang tetap ke harga. Nah, tapi terus juga kita bisa cek online pakai aplikasi ada juga. Apanya yang dicek ini, Mas? PPIU. Jadi perizinan untuk travelnya. Oh, berarti ada track record travelnya bisa kita cek ya. Sebenarnya kalau lebih ke ini, beliau ini sudah punya PPIU resmi atau belum? Oke, PPU. Ya, PPIU. Apa itu, Mas? PPIU itu adalah perizinan perjalanan ibadah umroh. Perizinan perjalanan ibadah Ya, umroh, PPIU. Ya. Oke, jadi untuk menghindari tipu-tipu, kita bisa cari lihat harga yang realistis. Kemudian kita juga bisa lihat rekam jejak jasanya sudah punya PPIU atau belum. Itu ngeceknya di mana? Di Google gitu bisa? Ada aplikasi yang namanya Umroh Cerdas gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya bukan berarti 100% itu penipuan. Itu penipuan atau malah menjamin tidak tertipu. Maksudnya gini, meskipun travel resmi pun bisa jadi si yang mau menipu ini beliau adalah agen atau mitra gitu. Jadi hindari untuk pembayaran itu lewat perorangan. Itu yang terpenting juga. Jadi kalau bisa pembayaran transfer ke rekeningnya travel. Rekeningnya travel. Oke, menarik ini. Nah, itu yang bahan edukasi penting, juga ini. penting. Karena kita sudah memilih travel resmi nih. Segala sesuatunya sudah resmi, sudah aman, tapi kita bayarnya mungkin karena kita daftarnya mungkin ke agen atau ke cabang. Nah, kita bayarnya ke situ. Itu patut dihindari. Jadi lebih baik langsung transfer ke rekeningnya travel. Pertanggungjawabannya juga pun lebih enak. Oke. Baik. Sebelum diakhiri, Mas Iwan barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk mengedukasi Tribuners soal perjalanan umroh ini. Saya mungkin lebih ingin titip pesan ke generasi muda. Generasi muda. Kayak Mas Benny termasuk ya. Generasi muda saya. Iya. Itu jadi jangan ragu untuk menjalankan ibadah umroh selagi ada kesempatan. Jadi tidak perlu memikirkan harus matang secara religius. Saya ini sholatnya masih bolong-bolong. Tidak perlu. Yang penting kalau ada kesempatan
Gimana pun caranya, berangkat saja, nanti kita mantapkan, kita matangkan di sana. Oh, Sholatnya oke. yang masih bolong-bolong, mudah-mudahan ketika pulang Pulang. umroh malah full, nggak ada Iya, lowongannya. malah Mudah-mudahan rutin seperti ya. itu. Iya. 5 kali sehari. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan sudah bergabung di sini Oke, dan berbagi oke, pengalaman. Mas Nanti Beni, sama-sama. mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi mungkin yang soal haji dan Siap. cerita-cerita yang lainnya. Siap. Tribuners, Oke. demikianlah obrolan saya dengan Mas Iwan soal umroh dan cerita-cerita yang lain. Terima kasih sudah bergabung di podcast kami dan ikuti berita-berita lainnya di suryamalang.com dan tribunjatim.com juga dan yang lainnya. Dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.